Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Ya, tentu kita menikmati istirahat yang baik ya malam hari, dan kita boleh bangun dari tidur kita semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Zakaria pasal 4. Ya, Zakaria pasal 4, bagaimana Zakaria mendapatkan penglihatan dan berbicara dengan malaikat. Ya, malaikat Tuhan secara khusus untuk penyelesaian ya bait suci itu atau bait Allah itu setelah bangsa ini pulang dari pembuangan, dan yang memimpin adalah Zerubabel. Dan karena Zerubabel yang memulai, Zerubabel yang akan mengakhiri, tetapi bukan karena kehebatan mereka, karena memang dalam pembangunan itu ada tantangan, ada musuh, ya, ada hambatan-hambatan, tetapi mereka terus mengerjakannya. Nah, firman Tuhan di ayat 6, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi waktu mengerjakan ya bait suci yang telah sekian lama menjadi reruntuhan, yang telah dihancurkan oleh orang-orang Babel itu. Nah, ini bukan pekerjaan yang gampang, ini pekerjaan yang berat. Tetapi ini menjadi penghiburan dan kekuatan kepada Zerubabel, bahwa Zerubabel akan mengerjakannya, tetapi bukan karena kehebatan Zerubabel, bukan karena kekuatan, ya, bukan karena kecakapan mereka, kehebatan mereka secara manusia, tidak. Tetapi dikatakan karena rohku, karena penyertaan Tuhan, roh Allah. Jadi Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar itu. Di ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Jadi ya gunung besar, ya tantangan, persoalan, pergumulan yang ada di depan yang besar, tetapi di depan Zerubabel menjadi tanah rata. Wah, ini hebat ya. Ya, jadi menjadi tanah rata, tapi lagi-lagi dijelaskan ini bukan karena kehebatan Zerubabel ya. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Ya, rumah ini itu bait Allah, bait suci, ya, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajahi seluruh bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini mereka melihat, wah, ini kan enggak berdaya sebenarnya mereka, orang-orang yang kembali ini enggak cukup kekuatan secara manusia untuk mengerjakannya. Tetapi oleh karena Tuhan, oleh karena Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan juga yang memberi semangat kepada mereka. Memang mereka kan sempat menghentikan pekerjaan itu. Nah, itu sebabnya Nabi Hagai, ini Hagai Zakaria satu zaman ya. Jadi sebelum Zakaria bicara, Hagai sudah mengingatkan, ya, apakah kamu mulai asik dengan rumah-rumahmu sendiri sementara bait Allah ini terbengkalai? Ya, akhirnya diresponi oleh Zerubabel, ya, bersama imam besar Yosua itu. Oke, mulai mereka kerja. Nah, waktu mereka mulai bekerja, di sini kita lihat ternyata tantangan-tantangan itu bisa mereka hadapi. Pergumulan-pergumulan itu bisa mereka lewati. Kesukaran-kesukaran itu bisa mereka lewati, bukan karena hebatnya mereka, ya, bukan, tetapi oleh karena roh Allah. Ini penting sekali. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, kata Tuhan itu ya. Bukan kuat, bukan gagah. Ya, tapi karena roh. Tapi apa? Apa lagunya itu? Bisa Bapak Ibu? Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena rohmu, kata Tuhan ya dia. Gunung itu dipindahkan. Nah, gunung ini nggak ada yang guru sekolah dulu. Halo. Jadi gunung apa yang mau kita pindahkan? Wah, ini jangan sampai kita lihat, oh itu ada gunung agung kita pindahkan. Bukan ya, gunung-gunung persoalan doang. Coba katakan kiri kananmu, gunung-gunung persoalanmu akan engkau singkirkan. Coba. Gunung-gunung persoalan apa itu? Tapi bukan karena kuat gagah perkasamu, tapi karena roh Tuhan. Nah, roh Allah itu ada pada kita. Roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Wow, amin. Ini sesuatu yang menarik. Ada tantangan, ada persoalan, bahkan ada serangan kuasa kegelapan sekalipun, jangan takut. Kenapa? Roh Allah ada pada kita. Jadi jangan andalkan kekuatan diri sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Bersemangatlah di dalam Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Gunung-gunung persoalan yang besar, ya, yang luar biasa itu, ya, dalam bentuk apa? Wah, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan kita itu termasuk gunung-gunung persoalan yang besar yang kita hadapi. Masalah rumah tangga, keadaan dunia saat ini, wow, besar sekali, luar biasa. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saudara mengandalkan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Siapa sih kita? Kita ini penuh dengan kelemahan kok. Maka satu nasihat firman Tuhan katakan, jangan ada di antara kita yang merasa diri kuat. Ya, jangan sombong ya, jangan merasa imannya begitu hebat. Nah, kalau ada orang merasa dirinya kuat, dia akan jatuh. Kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga. Orang yang merasa diri kuat itu, ya, sombong iman dikatakan itu ya. Orang itu akan gampang jatuh. Karena dia anggap apa tenang, saya percaya tenang, tapi nggak berjaga-jaga. Akhirnya cobaan datang, jatuh, ya, jatuh. Ternyata bersungut-sungut tuh. Ya, sementara yang orang yang menyadari dirinya lemah, dia bergantung terus sama Tuhan. Nah, ketika pencobaan-pencobaan itu datang, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia bisa hadapi, dia tidak jatuh. Ya, ada ilustrasi berkata, waktu angin kencang, seekor monyet di pohon. Ya, angin kencang, seekor monyet di pohon, ternyata dia tidak jatuh. Tidak jatuh. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi, justru monyet itu jatuh. Kenapa? Waktu angin sepoi-sepoi dia tertidur. Ngantuk juga, udah pernah belum lihat kera tertidur? Ternyata dia jatuh. Nggak tahu mimpi kah? Hati-hati ya. Orang yang mulai dalam suasana tenang, zona nyaman, bisa jatuh loh. Nah, itu sebabnya orang yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan itu doanya jauh lebih banyak, lebih kuat, lebih kencang daripada orang sudah dia di zona sukses, nyaman, stabil semuanya. Biasanya sih ya berleha-leha ya, santai, tenang aja. Mau apa itu ada, mau ini ada, mau itu ada, tenang aja. Doanya berkurang, perenungan firman kurang, pergumulannya kurang di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada goncangan demi goncangan tiap hari dihadapi, pasti tiap hari berdoa, pasti tiap hari bergantung kepada Tuhan, pasti tiap hari berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hari ini mendapatkan serangan, berdoa, Tuhan berkati kami, bentengi kami dengan kuasa-Mu. Kami menghadapi peperangan ini, kami menghadapi persoalan ini, kami tolak segala bentuk serangan ini. Terus menerus, karena terus menerus serangan datang. Dan ketika semua sudah aman, nyaman, tertidurlah. Dan ini yang terjadi dalam gereja-gereja, bukan? Gereja-gereja yang udah besar, semuanya nyaman, fasilitas bagus, hebatnya kita di sini saja. Ya, lagunya apa? Ku mau tetap di sini, ya, nggak kemana-mana. Kalau dulu waktu semangat mula-mula kan lagunya apa? Ku mau di sana,
Ku mau di sana beritakan firman, di sana beritakan firman, di sana beritakan firman. Ku mau di sana. Setelah zona nyaman, ku ingin tetap di sini, nggak mau pergi. Akhirnya ditendang supaya pergi. Terjadilah apa Bapak Ibu? Ya kerusuhan, penganiayaan, baru kocar-kacir lari ke sana. Itu yang terjadi di Yerusalem tahun 70-an, bukan? Oh, umat Tuhan harus terpencar. Ya, karena terjadi penganiayaan besar. Justru dengan penganiayaan besar itulah kembali iman mereka mantap. Di mana-mana mereka pergi, beritakan firman, beritakan tentang Yesus, pertahankan iman. Waktu zona nyaman, wah santai untuk kita aja. Lupa amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa, suku bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari hadapi gunung-gunung besar yang ada di hadapanmu. Persoalan-persoalan besar yang ada di hadapanmu itu ratakan. Coba katakan kiri kanan, ratakan. Kasih rata sudah, ya, amin. Kasih rata sudah. Tapi ingat, bukan dengan kuat gagah perkasa kita, tapi karena Tuhan, roh Allah ada pada kita. Wah, ini tanamkan dalam diri kita, roh yang ada padamu, yaitu Roh Kudus, itu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Nah, bersama dengan roh Allah itu, bersama dengan Tuhan, lakukan perkara-perkara yang besar, lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Wow, luar biasa. Bersama dengan Tuhan, bisa nggak? Bisa. Zerubabel, engkau memulai, engkau akhir mengakhiri. Sebenarnya begini, peristiwanya mungkinkah? Nah itu, mungkinkah Zerubabel akan menyelesaikan ini persoalan berat? Atau akan adakah orang lain yang melanjutkan? Tidak. Zerubabel, tanganmu yang memulai, tanganmu yang mengakhiri. Tapi bukan karena kuat gagah perkasamu, karena roh Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, amin. Berarti kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya, gunung besar di hadapan kita, ratakan. Saya nggak tahu apa beban pergumulan saudara, gunung-gunung besar yang ada di hadapan saudara. Semua kita punya pengalaman, punya tantangan hidup. Nah, dibutuhkan adalah andalkan Tuhan dalam hidup ini. Bukan dengan kuat gagah perkasa kita, tetapi karena Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat. Itu sebabnya kita perlu berdoa, memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan juga mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Gunung-gunung di hadapan kita yang besar, kita ratakan bersama dengan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus, roh Allah yang ada pada kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.